singkat saya langsung share screen buat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya pastinya satu kebahagiaan diizinkan oleh Bu Feni bisa bertemu dengan pada Bapak Ibu sekalian. Thank you Bu Feni dan ucapan selamat juga buat Bu Feni. Anaknya baru menikah hari Minggu kemarin gitu ya. Jadi selamat berbahagia walaupun malam hari ini tetap terus berbagi buat Bapak dan Ibu sekalian gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan diri, nama saya Tenu Chandra sebagai Inheritance Paralegal, itu namanya di sosial media Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kerjasama kami dengan Bu Feni dan senang sekali bisa bekerjasama dengan baik. Ini adalah permulaan yang baik. Sebetulnya ada beberapa kali kelas yang kami lakukan berdua Bapak Ibu sekalian ya, tapi itu lebih ke in-house gitu ya. Bentuknya online juga dengan beberapa teman-teman di industri lembaga jasa keuangan Bapak Ibu sekalian. Hari ini strategi cerdas terkait mengenai transfer aset sebagai bahasan yang sudah dipilihkan judulnya oleh Bu Feni. Kita akan ulas sama-sama Bapak Ibu sekalian dalam kerangka perencanaan pajak. Arahnya saya akan capture dari sisi hukumnya Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saya sebagai kuasa hukum di pengadilan pajak, baik juga di pengadilan kepabeanan dan cukai, tapi bagaimanapun prinsipnya sama dengan Bu Feni. Bagaimana menyelesaikan permasalahan perpajakan tidak usah terlalu jauh, kalau bisa dalam ranah pemeriksaan, bahkan sebelum pemeriksaan gitu ya. Kalau bisa pada ranah counseling, semuanya sudah bisa diselesaikan dengan teman-teman AR gitu Bapak Ibu sekalian. Dan itu bisa dilakukan dengan pemahaman terkait mengenai dasar hukum yang baik, Bapak Ibu. Saya sudah menyelesaikan pendidikan khusus untuk profesi advokat karena kami juga membantu klien-klien kami dari sisi pengadilan umum, Bapak Ibu sekalian. Memang fokusnya adalah sama dengan Bu Feni, transfer aset atau distribusi harta, di mana generasi satu yang membangun hartanya, generasi berikutnya yang mengembangkan lagi, perpindahan itu ada hukumnya. Nah, beberapa klien datang berkonsultasi mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya adalah dari sisi hukumnya. Ada yang belum konflik, kemudian berkonsultasi bagaimana persiapannya, ada yang ingin membuat sebuah perencanaan dalam bentuk wasiat, testamen gitu ya. Ada yang sudah konflik sampai ke ranah pengadilan maupun LP di kepolisian. Kami bantu untuk bisa menyelesaikan dengan cara damai supaya tidak dikonflik Bapak Ibu sekalian ya. Dan kami juga mengawal undang-undang khususnya adalah terkait mengenai distribusi harta dan juga perpajakan yang pastinya semangat saya dan Bu Feni kita mencoba untuk menegakkan undang-undang sesuai dengan aturan mainnya begitu ya, dan memastikan produk-produk keuangan yang sudah cantik yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tetap terjaga dengan baik supaya masyarakat Indonesia mendapatkan pilihan-pilihan untuk membuat portofolio keuangan yang beragam gitu ya dalam semangat diversifikasi keuangan. Kami punya kantor di Bandung dan di Jakarta, khususnya adalah di BSD, Bapak Ibu sekalian, karena kami juga membuka konsultasi, khususnya adalah distribusi harta dan berapa terkait mengenai pajak pajaknya memang terkait mengenai hal-hal yang sudah menjadi kasus Bapak Ibu sekalian. Biasanya ada permasalahan terkait mengenai pemeriksaan atau urusannya adalah mau jual perusahaan. Kemudian bagaimana cara menghemat atau mengefisiensi pajaknya ketika jual perusahaan dapat uang tunai dan masuk kepada rekening orang pribadi. Nah, itu beberapa kegiatan yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Oke, saya langsung saja karena waktunya singkat Bapak Ibu sekalian bahwa mengingatkan bahwa negara ini, negara Indonesia yang kita cintai adalah negara hukum. Maka semua aturan mainnya ada di dalam ketentuan undang-undang, termasuk mengenai pajak Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti akan mengingatkan buat Bapak Ibu, sebagai pegangan kita adalah undang-undang. Undang-undang menjadi pegangan yang utama untuk bisa
memberikan jawaban ataupun argumentasi ketika nanti bertemu dengan teman-teman di kantor pajak, dengan AR dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimanapun ini aturan main gitu ya, yang perlu ditegakkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan sebuah pernyataan ya, pernyataan dari pemilik harta. Klien datang berkonsultasi dengan berbagai macam problem yang dihadapi, mulai dari persiapan perpindahan harta, karena dia usia sudah 70 tahun lebih, ada beberapa anak, kemudian ketika berpindah, dia ingin damai, tidak ada konflik. Karena yang berpindah tidak hanya harta pribadi, tapi terkait mengenai harta korporasi. Ada harta juga yang tidak cuma di Indonesia, tapi lintas negara hartanya, ya. Dia punya perusahaan, dia punya holding dan lain sebagainya begitu. Tapi ada 3 rangkuman yang paling utama yang selalu diinginkan oleh pemilik harta yang biasanya saya dan Bu Feni temui ketika ada klien yang berkonsultasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada pemilik harta, pertanyaan pertama adalah yang paling diinginkan dia adalah terkait mengenai kalau bisa kendali tetap ada di tangan saya. Kalau dia sehat, dia bisa mengendalikan dengan baik. Saya mau pindah tangankan, mau saya hibahkan, mau saya jual, dan lain sebagainya, itu adalah hak saya. Jadi di Indonesia, dengan ketentuan hukumnya, ketika pemilik harta masih sehat, itu dia punya kendali yang penuh atas hartanya. Dia mau pindahkan, mau jual, mau dia hibah, dan lain sebagainya. Diperbolehkan. Yang kedua adalah, kalau bisa juga, kendali itu tetap ada walaupun sudah tutup usia. Jadi saya inginkan ketika tutup usia, perpindahan harta sesuai dengan keinginan saya. Saya siapa di sini? Saya si pemilik hartanya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi dia pingin semuanya sesuai dengan keinginannya. Saya yang bangun bisnis ini, saya yang bangun harta ini, saya yang bekerja keras dari usia muda sampai dengan saat ini, gitu ya. Dia ingin berakhir dengan sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, kalaupun ada kontribusi wajib kepada negara, kalau ada pajak yang mesti dibayarkan, kalau bisa sehemat mungkin bayarnya. Nah itu. Jadi pemilik harta datang konsultasi, yang kedua pinginnya hemat, efisien bahasa halusnya. Yang ketiga adalah kalau bisa apa yang saya punya ini juga menghasilkan dan bertumbuh gitu. Jadi hasilnya harus menguntungkan buat saya pemilik harta ya. Dia nggak mau harta yang mengalami penurunan ya. Kalau bisa sih nggak sekedar tetap hartanya, tapi juga mengalami peningkatan. Nah itu umum yang biasa menjadi keinginan dari pemilik harta. Nah malam ini coba kita jawab satu persatu Bapak Ibu sekalian ya. Dari 3 keinginan pemilik harta yang biasa datang kemudian berkonsultasi. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dari bagaimana akhir perjalanan harta. Harta ketika pemiliknya masih ada, itu akan sesuai dengan keinginan pemiliknya, berpindah dan lain sebagainya, begitu ya. Kendalinya masih ada di tangan pemilik harta. Tapi ceritanya kan berbeda ketika tutup usia atau meninggal dunia terhadap harta tersebut, ya. Tapi bagaimanapun, pemilik harta selalu berkonsultasi apa yang perlu saya lakukan agar harta ini berpindah sesuai yang saya inginkan. Karena gini, Ten, anak saya ada 3, saya ingin bisnis saya diteruskan oleh anak saya yang paling besar laki-laki. Saya ingin rumah utama kami ini, kalau saya tutup usia, kalau istri saya juga demikian, gitu ya, rumah utama ini diberikan kepada anak perempuan nomor 2. Saya juga punya keinginan, saya punya pabrik, saya punya toko, dan lain sebagainya, yang paling kecil mungkin bisa meneruskan itu. Nah, itu adalah keinginan-keinginan dari si pemilik hartanya. Bagaimana itu bisa dilaksanakan atau bisa terlaksana atau bisa terwujud ketika dia tutup usia atau meninggal dunia. Ketentuan hukum memberikan kesempatan dengan cara dia membuat surat pernyataan.
di mana surat pernyataan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 875 disebut sebagai testamen, Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu mengenal dengan wasiat. Dia membuat wasiat yang isinya adalah pernyataan apa yang akan terjadi terhadap hartanya ketika dia tutup usia atau meninggal dunia di kemudian hari, gitu ya. Jadi dia yang tentukan, dia bisa buat surat wasiat. Ada aturan mainnya untuk buat surat wasiat. Buatnya di hadapan notaris. Kenapa mesti pakai notaris? Karena notaris tahu hukum, tahu ketentuan undang-undang, sehingga sebagai praktisi hukum dia akan berikan masukan kepada pemilik harta dalam hal menyusun isi dari testamen atau kehendak dari pemilik harta tersebut, begitu ya. Pasti ada biaya dan lain sebagainya, begitu ya. Ada mekanisme dan lain-lain. Ada beberapa jenis dari yang namanya wasiat tersebut. Ada yang bentuknya wasiatnya wasiat umum, ada yang bentuknya wasiatnya wasiat tertutup atau rahasia, ada yang bentuknya wasiatnya adalah tulis tangan ya. Tiga wasiat itu bisa dipilih oleh pemilik harta, gitu ya. Setiap klien berkonsultasi dengan kami, endingnya atau cerita penutupnya adalah membuat wasiat, Bapak Ibu sekalian, begitu. Nah, wasiat nanti ada pelaksana wasiat dan lain sebagainya, Bapak Ibu ya. Kemudian kami selalu bantu untuk bagaimana memberikan pendamping dari wasiat tersebut. Atau karena wasiat itu ada biayanya, ketika yang namanya pemilik harta mau belajar membuat wasiat, atau mau menyiapkan pendamping untuk wasiat supaya bisa dilaksanakan, supaya tidak ada konflik, supaya tidak ada keributan dan lain sebagainya, biasanya kami sarankan untuk pendamping harta dalam bentuk kontrak pertanggungan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Supaya apa? Supaya nanti yang mendapatkan harta atau si pelaksana wasiat atau siapapun itu punya dana liquid untuk memastikan wasiatnya bisa dilaksanakan. Karena tidak mungkin saja terjadi di mana salah satu anggota keluarga yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut ya merasa tidak adil gitu ya, apa yang didapatkan dan lain sebagainya. Itu mungkin saja terjadi. Maka kita minimalisir dengan cara memberikan pendamping harta dalam bentuk kontrak pertanggungan. Selain kami juga memberikan jasa untuk membantu menyusun wasiat supaya bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya, meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Nah, yang namanya kontrak pertanggungan atau asuransi jiwa tadi itu bentuknya adalah perjanjian kalau menurut undang-undang memang ya. Sehingga dia tidak disebut sebagai harta, dia pendamping dari wasiat. Ketika wasiat sudah dibuat, butuh pendamping gitu ya menjaga supaya wasiat tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, inginnya adalah efisien, inginnya adalah berhemat. Kalau bisa jangan banyak-banyak untuk bayar pajaknya, teh. Nah, itu ketika bicara mengenai efisien, maka perlu mempelajari undang-undang memang Bapak Ibu sekalian ya. Kita mesti tahu mengenai undang-undang khususnya adalah undang-undang terkait pajak gitu ya. Undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPN gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita paling tidak memegang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan yang sudah jadi satu semuanya Bapak Ibu sekalian ya. PPN-nya ada di dalam, PPh-nya ada di situ ya, ketentuan umum khusus juga ada di sana gitu ya, lengkap semuanya. Nah, ini lebih dimudahkan. Nanti mengenai detailnya ada aturan-aturan turunan ya berikutnya gitu. Nah, dari undang-undang tersebut yang perlu kita tahu adalah yang dikecualikan dari objek pajak. Karena berdasarkan ketentuan undang-undang ada sebuah pasal dalam undang-undang yang menyatakan semua penghasilan adalah objek pajak. Jadi semuanya yang didapatkan oleh wajib pajak gitu ya, uang tunai ataupun apa dalam bentuk lain itu adalah objek pajak ya. Dan kalimatnya tidak titik, koma kalimatnya, kecuali dinyatakan berbeda oleh undang-undang. Apa maksud dinyatakan berbeda? Yaitu salah satunya adalah yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, kita mesti tahu apa-apa saja yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, itu menjadi penting Bapak Ibu sekalian dalam hemat atau efisien dalam pembayaran pajaknya. Nah,
Kita lihat di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Harmonisasi peraturan perpajakan. Apa saja yang dikecualikan dari objek pajak? Nah, ini ada berapanya ya. Belum semuanya Bapak Ibu sekalian, ini beberapanya. Yang pertama adalah terkait mengenai pajak zakat. Kalau orang dapat penghasilan, punya gaji, sebagian dia ambil untuk bayar zakat 2,5% kah, atau dia bayar amal gitu ya, perpuluhan 10% kah gitu ya, itu bisa menjadi pengurang pajaknya untuk dia ya. Sehingga zakat itu dikecualikan dari objek pajak. Jadi ketika orang beriman menjaga kewajiban agamanya itu bagus Bapak Ibu sekalian ya. Selain dari si agama, tapi dari si perpajakan juga demikian. Karena dia bisa di take out di luar, dianggap tidak termasuk dalam objek pajaknya. Contohnya gimana? Kalau dia punya penghasilan 10 juta, kemudian itu dikenakan pajak 10 jutanya gitu ya. Nah, supaya dia berhemat, dia keluarkan 10%-nya. 1 jutanya dia buat perpuluhan gitu ya, atau 10%-nya buat zakat gitu ya, maka yang dikenakan bukan 10 jutanya, tapi 9 jutanya. Nah, itu terkait mengenai zakat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian hibah. Hibah ini dikecualikan dari objek pajak. Ya. Apa Ibu hibah? Hibah di pasal 1666 disebut sebagai pemberian cuma-cuma. Hibah di sini ada persyaratannya tapi supaya tidak menjadi objek pajak. Apa syaratannya? Hibah sebagai pemberian cuma-cuma itu syaratnya 1 derajat, garis lurus, ya, atas ke bawah. Yang menghibahkan siapa? Bapaknya kepada anaknya, ibunya kepada putra-putrinya, gitu ya. Itu bukan objek pajak, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ada penjelasan tambahan lagi. Ada yang namanya pajak daerah. Kalau yang ternyata dihibahkan itu dalam bentuk properti, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang tuanya punya 10 rumah, anaknya ada 3, masing-masing mau dikasih 1. Bentuknya adalah dengan hibah, menggunakan akta hibah. Nah, kalau misalnya uang tunai nggak perlu bayar pajak memang betul. Tapi kalau dia properti, tanah, rumah, bangunan gitu ya, maka ada pajak daerahnya yang perlu dia bayarkan. Gitu. Kemudian waris. Apa bedanya dengan hibah? Kalau hibah, ketika diberikan, yang memberikan hibah masih hidup. Tapi kalau waris, ketika pemilik harta tutup usia atau meninggal dunia, meninggalkan harta, dan harta disebut sebagai harta waris, gitu ya. Waris juga bukan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak, begitu Bapak sekalian ya. Tapi sama juga dengan hibah. Kalau yang diwariskan adalah dalam bentuk properti, itu ada pajak daerahnya, ada beanya ya, yang tarifnya yang kira-kira sekitar 5% atau setiap daerah bisa beda-beda ya. Ada yang diskon di 2,5% dan lain-lain, ada pertimbangan satu dan lain hal tergantung perdanya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya dividen. Dividen sebetulnya adalah objek pajak Bapak Ibu ya. Kalau misalnya punya saham, pemegang saham, listed di Bursa Efek Indonesia atau yang saham private gitu ya, dapat dividen saat ada RUPS atau RUPS luar biasa, dividennya itu kena pajaknya 10%. Wapunya, wajib punutnya melekat pada si investornya. Dia dapat dividen, langsung dia setorkan pajak 10%. Nah, 10% lumayan. Kalau dividennya 100 juta dibagikan dia dapat 100 juta gitu ya, maka pajaknya 10 juta. Kalau 1 miliar berarti pajaknya 100 juta rupiah. Nah, kalau misalnya 10% itu mungkin memberatkan, maka pemerintah mengeluarkan sebuah aturan PMK, ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2021, kalau dividennya direinvestasi, dia bisa dikecualikan dari objek pajak. Reinvestasinya selama 3 tahun, Bapak Ibu sekalian, begitu. Yang kelima adalah pembayaran asuransi. Sehingga setiap klien yang kami temui berkonsultasi, ujung penutupnya kami sarankan untuk memiliki yang namanya polis asuransi jiwa. Sebabnya kenapa? Karena pembayarannya memang dikecualikan dari objek pajak berdasarkan ketentuan undang-undang, ya, terutama Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, ini adalah sebagiannya yang dikecualikan dari objek pajak untuk efisiensi, untuk perencanaan, untuk tax planning, kita perlu paham mengenai
yang dikecualikan dari objek pajak, atau dia objek pajak bisa dikecualikan dari objek pajak dengan cara reinvestasi. Itu sekalian ya. Nah, dasarnya di mana? Dasarnya ada di PMK ini Bapak Ibu ya. Ada di PMK 18 tahun 2021 ya. Kalau misalnya kita punya dividen dari sebuah saham gitu ya, kita bisa reinvestasi, belikan obligasi syariah, belikan saham atau disimpan di deposito atau tabungan ya, termasuk instrumen investasi keuangan yang ada dalam produk asuransi juga bisa gitu ya. Selama 3 tahun direinvestasi, maka dikecualikan untuk bayar 10% tadi. Tinggal dilaporkan selama 3 tahun, Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga ini menjadi kesempatan yang bagus dalam hal apa? Dalam hal menghemat pajak. Jadi nggak perlu bayar 10% gitu ya. Tinggal reinvestasi selama 3 tahun, tahun keempat baru bisa digunakan gitu ya. Inginnya adalah dari sini, karena tahun 2021 saat itu Pak Jokowi menginginkan setiap dapat dividen jangan dihabiskan. Kalau bisa diinvestasi, diendapkan selama 3 tahun ya, agar tidak kena pajak yang 10% tadi. Sehingga menjadi 0%. Nah itu Ibu sekalian ya. Nah, termasuk juga terkait mengenai transfer aset Bapak Ibu ya. Ada beberapa klien yang kami temui yang punya simpanan, tabungan, saving, investment dan lain sebagainya di luar negeri gitu ya, ada di Singapura, ada di Australia gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika dia punya saving, dia punya tabungan, dia punya deposito, kemudian menghasilkan, nah itu akan menjadi objek pajak ya. Kalau dibawa pulang ke Indonesia, biasanya demikian gitu ya. Bahkan ada yang nggak dibawa pulang ke Indonesia pun sudah tahu pemerintah Indonesia. DJP, Direktur Jenderal Pajak tahu nih, oh ini ada yang namanya hasil investasi ini di luar negeri nih gitu ya. Kemudian ditagih mengenai pajaknya ya. Ada juga yang produk memberikan loan Bapak Ibu ya. Ada nih lagi ngetrennya produk-produk di luar negeri yang memberikan loan, simpanan-simpanan gitu ya, saving gitu ya, ada pinjaman yang dimasukkan dalam savingnya gitu ya, menjadi pokok yang bertambah sehingga bisa menghasilkan yang banyak gitu ya, hasilnya, rate-nya, bunganya dan lain sebagainya. Kemudian itu akan menjadi objek pajak. Ada beberapa produk yang tidak dikenakan pajak di Singapura memang ya, tapi kalau dia adalah wajib pajak dalam negeri, wajib pajak Indonesia, maka dia harus membayar yang namanya pajaknya gitu ya. Nah, terkait mengenai ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan yang namanya apa? Reinvestasi. Reinvestasi hasil dari investasinya dibawa pulang ke Indonesia, jadi seolah-olah seperti repatriasi Bapak Ibu sekalian ya, bawa pulang ke Indonesia kemudian direinvestasi. Dalam bentuk macam-macam, boleh dibelikan obligasi negara, dibelikan saham, disimpan dalam tabungan, deposito, asuransi yang ada investasi dan lain sebagainya gitu ya, di report selama 3 tahun supaya bukan menjadi objek pajak Bapak Ibu begitu ya. Jadi ini juga penting untuk diketahui karena beberapa klien sudah mulai, saya dan Bu Feni mulai bertemu klien-klien yang punya simpanan, tabungan, investasi, polis asuransi tidak di Indonesia tapi di Singapura. Nah, itu penting untuk dipertimbangkan untuk melakukan yang namanya reinvestasi supaya aman dari pajak-pajak yang mungkin dikenakan. Oke. Nah, dan penghasilan dalam perencanaan pajak. Jadi apapun itu dalam sebuah perencanaan yang paling penting kita sudah antisipasi dari awal. Apa antisipasinya? Antisipasinya adalah memastikan semua harta yang dimiliki semua sudah masuk dalam laporan SPT. Harta yang dipunya semua sudah masuk dalam kolom hartanya ya. Jadi tabungan, deposito, logam mulia yang ada di safe deposit box gitu ya, properti dan lain sebagainya semua sudah masuk laporan pajak ya. Sudah ada di SPT-nya gitu. Oke. Supaya apa? Supaya matching datanya nanti. Sewaktu-waktu yang namanya DJP, Direktorat Jenderal Pajak, mendapat data bisa akses di lembaga jasa keuangan, bisa akses di bank, di perusahaan investasi, bahkan sampai ke luar negeri juga bisa gitu ya, di Singapura dan lain-lain. Nah, supaya matching, semua aset yang kita punya tersebut masuk dalam laporan pajak. Ketika dicek jadinya matching ya sama orang pajaknya. Oke, kalau matching aman jadinya ya. Sehingga kita menjadi siap menjawab surat-surat nantinya kalau ada pertanyaan dari kantor pajak,
ada SP2DK-nya, bisa dijawab dengan baik ya. Yang paling penting, semua harta, semua penghasilan sudah masuk dalam laporan pajaknya, sudah dibayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Begitu, Bapak. Ya. Karena kalau kita ada di PMK 19 tahun 2018, memang teman-teman di pajak itu punya hak untuk mendapatkan akses atas informasi keuangan bagi wajib pajaknya, baik di lembaga jasa keuangan bank maupun lembaga jasa keuangan yang non-bank. Begitu ya. Ada yang dikirimkan saldo dan identitas dan lain sebagainya, ada aturan mainnya, saldonya minimal 1 miliar rupiah, ada nilai pertahunan yang 1 miliar rupiah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lembaga jasa keuangan punya kewajiban mengkompil data, kemudian memberikan laporan kepada teman-teman di kantor pajak dengan syarat-syarat tertentu ya. Saldonya harus sekian dan lain sebagainya ya, biasanya minimal di angka 1 miliar atau agregat 1 miliar Bapak Ibu sekalian, begitu. Yang ketiga, hasilnya menguntungkan. Nah, supaya menguntungkan gimana? Ya, hal-hal yang bisa kita pahami adalah dari investasi. Belajar mengenai investasi dengan baik. Baik itu pasar keuangan maupun juga investasi real asetnya. Tapi bagaimanapun yang paling penting pesannya adalah diversifikasi. Kalau sudah punya uang, punya harta, buatlah atau tempatkan di beberapa instrumen keuangan. Ada yang disimpan dalam tabungan menjaga likuiditas. Ada yang diinvestasikan. Yang resikonya paling kecil obligasi negara. Yang hasilnya bagus ya, mesti belajar dan lain sebagainya, punya pengalaman ya di saham gitu ya dan lain-lain ya. Kalau misalnya saya punya properti gimana yang bagus? Apalagi kalau produk propertinya produktif Bapak Ibu sekalian ya, itu juga bagus, pilihan investasi yang tepat. Dan yang paling penting adalah lengkapi dengan polis asuransi jiwanya. Ini penting juga. Karena apa? Supaya likuiditas tetap terjaga ketika tutup usia di kemudian hari. Terjaga untuk siapa? Terjaga untuk si keluarganya. Pasangan dan anak-anaknya tetap bisa mengurus proses perpindahan harta. Karena proses perpindahan harta itu ada berapa persyaratannya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk menjadi ahli waris, dia harus menjadi ahli waris sah. Bagaimana menentukan ahli waris yang sah? Ada yang namanya surat keterangan ahli waris atau SKAW. Surat keterangan ahli waris dikeluarkan oleh yang namanya kelurahan, kecamatan, dengan surat pengantar dari RT RW-nya. Nah ini juga persyaratannya nggak mudah gitu ya untuk dilengkapi. Karena beberapa dokumen perlu dilegalisir, terutama yang belum berbarcode. Ada lagi yang mungkin kompleks, perkawinannya tidak cuma satu, tapi ada berapa kali perkawinan. Maka butuh penetapan dari pengadilannya juga ada. Maka itu proses tuh ya. Kalau proses berarti butuh waktu yang mungkin lebih lama. Nah, dengan adanya pendamping harta dalam bentuk kontrak pertanggungan, polis asuransi jiwanya nggak perlu SKAW, nggak perlu ke kelurahan kecamatan dulu untuk mengajukan klaim, nggak perlu sampai kepada notaris untuk bikin SKAW-nya, nggak perlu sampai dengan ke pengadilan gitu ya. Cukup dengan klaim dengan syarat-syarat yang lebih sederhana, bisa diajukan pada perusahaan asuransi dan diberikan yang namanya manfaatnya, yaitu manfaat uang pertanggungannya. Nanti uangnya digunakan untuk membantu proses perpindahan untuk harta yang lain, ya, tabungannya, depositonya, propertinya, ya, dan lain sebagainya. Yang mungkin butuh modal, butuh tambahan uang dan lain sebagainya. Karena proses notaris untuk balik nama ada butuh biayanya, balik nama dari tua tutup usia kepada anaknya ada pajak daerahnya dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang paling penting kita paham bahwa perencanaan pajak, bahwa bagaimana cara menghemat pajak, kita perlu yang namanya pemahaman apa produk-produk yang bukan objek pajak, gitu ya. Produk-produk proteksi, produk-produk dividen tadi, gitu ya. Khususnya adalah dividen yang direinvestasi, ya. Atau KIK, KIK kontrak investasi kolektif, itu juga bukan objek pajak, ya. Efisien waktu, karena kita perlu pelajari masing-masing produk ada proses untuk perpindahannya. Dan prosesnya kenapa menjadi panjang atau lama? Karena persyaratannya begitu banyak dan lain sebagainya. Mungkin berapa dari Bapak Ibu punya pengalaman yang dilihat dari saudara, tetangga, teman, sahabat gitu ya, bahwa perpindahan harta ternyata tidak semudah itu ya. Kemudian juga privacy penting ya.
Privacy penting di sini adalah bahwa kalau sedang mengajukan klaim dan lain sebagainya, kalau bisa anggota keluarga bisa masing-masing mengajukan klaimnya gitu ya. Karena kalau bisa urusannya adalah SKAW, itu mesti bersama-sama. Bagaimana cara menjual rumahnya, bagaimana cara membuat itu liquid ya, butuh semua tanda tangan para ahli warisnya. Anaknya ada tiga, satu dengan yang lain yang mungkin tidak harmonis, maka itu menjadi tantangan tersendiri bagi anggota keluarga tersebut. Nah itu sekalian ya. Yang penting kita diversifikasi, tahu produk-produk yang bukan objek pajak gitu ya, dan teruslah untuk berkonsultasi dan belajar untuk memahami lebih lanjut terkait mengenai perpajakan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Feni yang sudah mengizinkan saya bisa berbicara pada malam hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Feni. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Wow, thank you Ciptanu. Kita dapatkan insight tersendiri ya tentang hukum-hukumnya, bahkan juga memastikan satu hal yang luar biasa bahwa setiap kita pasti pengen mengendalikan, kita pengen hemat pajak dan menguntungkan. Itu kunci utama kita bicara pada hari ini, terutama dalam hal transfer aset dan kekayaan. Saya akan langsung lanjutkan supaya kita lebih cepat ya. Oke, saya di sini akan membahas dari sisi yang berbeda, yang mana saya ingin mengingatkan bahwa di dunia ini sedang ada besar-besaran transfer aset, dalam artian mendistribusikan ke generasi selanjutnya. Yang mana di dunia ini ternyata mereka yang ada di generasi silent generation itu memang tinggal sedikit, tapi yang terbanyak adalah yang mereka berada di angkatan lahir 46 sampai 64. Jadi di posisi baby boomer ternyata menguasai lebih daripada separuh orang-orang yang memiliki kekayaan di dunia ini, termasuk Indonesia berarti ya. Kemudian seperempatnya lagi mereka yang ada di generasi X, termasuk saya ya, itu yang lahir di tahun 65 sampai 80. Itu menguasai hampir seperempat, seperempat lebih bahkan ya. Kemudian sisanya baru yang silent generation dan pastilah yang mereka yang usia 70-80 udah tinggal sedikit ya. Dan kemudian generasi berikutnya adalah milenial. Itu semakin sedikit karena memang mereka baru mulai bekerja, baru meniti karir, dan baru mulai mereka apa namanya meningkatkan hartanya. Nah itu mereka mulai mengakumulasikan. Nah kenyataannya wealth transfer ini akan terjadi besar-besaran, yaitu orang yang baby boomer dan silent generation ini pasti akan memberikan ke Gen X atau milenial. Nah, masalahnya ternyata ada satu kekhawatiran, bukan hanya kekhawatiran, ada prediksi sekitar tahun 2030 itu akan terjadi besar-besaran. Baby boomer itu akan mentransfer kepada mereka yang Gen X maupun milenial, bahkan Gen Z ya dan Gen Y. Sehingga mereka itu akan terima pada saat mereka bisa mengolah dengan baik, ya mereka masih bisa mempertahankan. Pertanyaannya, siap apa enggak pada saat ini terjadi? Tadi Ciptanu sudah bahas banyak hal tentang distribusi kekayaan. Ada pajaknya, efisien enggak? Atau mereka ternyata enggak efisien? Ada kekhawatiran hal yang lain yang menyebabkan jadi enggak efisien, yaitu masalahnya saat ini cortex. Cortex itu menjadi implikasi yang sangat menakutkan buat kita karena tidak ada kata rahasia. Bahkan dikatakan 360 derajat overview dari sisi fiskus maupun wajib pajak itu bisa melihat segalanya. Termasuk bank rekening. Mereka sudah masuk walaupun saldonya gak kelihatan, tapi akan terdeklar di sini. Jadi mau nggak mau, kita akan transparan. Bahkan tadi Ciptanu juga mengatakan ketika kita mentransfer uang di luar negeri, berarti apakah kita melaporkan dengan benar? Tadi Ciptanu juga sampaikan harus laporin dengan secara seluruhnya. Kalau ada yang ketinggalan, siap-siap dapat SP2DK. Saya hampir setiap hari, hampir setiap minggu, itu ketemu sama
orang-orang pajak yang klien-klien yang saya handle gara-gara SP2DK ini. Jadi waktu saya kadang konsultasinya juga agak ketunda karena mau nggak mau saya harus membantu menemui dan menjawab SP2DK ini. Yaitu gara-garanya cuman karena ada harta yang nggak kelapor, ada harta yang nggak kesinkron, ada bank-bank rekening bank yang nggak dilaporin semua. Termasuk di luar negeri. Ini dari berita tahun 2019 saja sudah dikatakan bahwa pajak melirik aset di luar negeri. Karena apa? Karena ada sistem auto exchange ya. Auto exchange ini AIO ini secara CRM bahwa mereka bisa mengakses data-data yaitu Cortex menggunakan AI bisa mencari data di luar negeri. Saya banyak menangani klien yang cuma menjawab gara-gara punya asuransi di luar negeri yang nggak dilapor. Mereka mendapatkan penghasilan bunga tabungan yang ditagih atas pajak kapitalnya. Itu semua terjadi, termasuk transaksi apapun yang terjadi dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, untuk itu tadi Citono juga udah bahas banyak hal. Saya akan merangkum namanya taksonomi pajak. Ada 3 taksonomi. Yang tadi saya bilang bahwa ada pajak kekayaan. Berdasarkan IMF, ada yang dasarnya adalah aset based tax, yaitu berdasarkan aset. Yang mana itu umumnya dilakukan tax amnesty. Yang mana banyak orang yang mengharapkan ada TA ketiga. Dan Pak Purbaya mengatakan tidak akan ada. Jadi Bapak Ibu, kalau berharap dari tax amnesty itu memang ada pajak diskon ya. Tapi kalau itu dilakukan, negara juga mengalami kerugian besar. Jadi pastikan kita melapor dengan benar, ya jangan karena ada TA ketiga kita nungguin gitu ya. Itu ya pasti akan lebih besar juga nantinya. Yang kedua adalah tadi Ciptano juga mengatakan mengenai transfer aset. Pada waktu dipindahkan ke orang lain, ada yang mereka kena objek pajak, ada yang nggak kena. Terutama tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan itu ada pajak yang dipindah ketika dipindahkan. Entah saat menutup usia berarti warisan atau saat hidup namanya hibah. Memang ada pajak daerah yang tidak perlu bayar, ada pajak yang perlu bayar. Jadi itu yang harus perlu tahu apa yang bayar dan apa yang tidak bayar. Dan yang ketiga adalah mengenai capital gain tax. Pajak atas keuntungan dari menjual aset. Ketika uang dolar kita simpan terus jadi rupiah, itu akan ditagihkan capital gain-nya. Demikian juga dengan emas. Kalau kita declare emasnya misalnya kita punya di 2020 lah, kita punya uang emas seharga 1 miliar. Tinggal dibagi harga waktu itu berapa. Mungkin misalnya 500.000, berarti ada 200.000 gram. Ada 2 kilo ya. Nah, masalahnya ketika tiba-tiba tahun 2024 akhir kemarin dicairkan buat beli rumah, maka itu akan hilang 1 M-nya. Hilangnya bukan 1 M sebenarnya. 200.000 dikali harga saat ini udah 1,5 juta, udah naik 3 kali lipat. Jadi atas 1 jutanya, yaitu atas 2 miliarnya itu akan ditagihkan atas capital gain-nya. Nggak cuman itu, banyak hal yang juga menjadi capital gain terutama ketika kita punya aset di luar negeri. Jadi pasti pada waktu kita lapor, aset itu kan dalam bentuk mata uang asing. Misalnya ada di Singapura, apartemen senilai 100.000 Sing dolar. Harga Sing dolar waktu itu berapa? Terus kemarin dijual dengan 1 juta US, 1 juta Sin. Berarti ada keuntungan 900.000 Sin dolar. Nggak cuma 900.000-nya, selisih kursnya pun ditagih. Karena itu adalah capital gain-nya. Nah, nanti saya akan berikan, tadi Cipteno udah mulai nyinggung sedikit, ada yang bukan objek pajak. Gimana efisien pajaknya gitu ya. Berbagai macam harta secara liquid itu memang kita masih diversifikasi, kita bisa kembangkan, tapi pastikan dideklar di SPT secara transparan.
sehingga tidak perlu sampai bayar aset base tax-nya atau pajak atas aset bersihnya. Tapi kalau kita punya harta yang mengandung potensi pajak seperti capital gain dan transfer aset, itulah yang perlu kita efisienkan. Kalau aset base tax kan kemarin ada TA yang disebut dengan PPS, tarifnya 6-11%. Kalau yang mereka punya aset di 2016 sampai 2020, tarifnya 12-18%. Nah ini kalau ada TA ketiga, udah pasti nggak mungkin lebih murah dari 18%. Kalaupun kita nggak ikut TA, itu akan ada denda. Karena tidak ada harta yang tidak terlaporkan. Ini kalau berdasarkan pas final, jadi sekarang PPS sudah nggak bisa berlaku, tapi pas final masih bisa berjalan, tarifnya dari 12,5 sampai dengan 30%. Jadi gede juga ya. Bahkan kalau sampai ketahuan, baru ngungkap, itu sudah kena sanksi lagi 200%. Jadi pastikan kita juga bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi yang dimiliki lebih dari 2016-12, kalau memang nggak ngikutin PPS 2, maksudnya di pas final sampai dengan 30%. Jadi itu TA gara-gara kita nggak ngelapor. Baiknya kita rapikan. Saya bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan tes planning bagi Bapak Ibu yang harta masih ketinggalan. Terus kembali lagi kepada capital gains, itu adalah objek pajak. Tadi sudah ada ya pengalian harta, baik saham, keuntungan, selisih kurs, pengalian harta berupa hibah yang bukan satu garis lurus. Jadi hibah yang bukan satu garis lurus, ini saya sudah alami. Salah satu klien saya yang konsultasi ke saya kemarin, dia mendapatkan warisan rumah yang salah satunya itu mau dimiliki oleh anak pertama. Ibunya masih ada, punya 2 adik. Dan di dalam suratnya itu ditulis ada hibah, karena sudah nggak bikin wasiat tadi yang nggak dikendalikan dengan membuat wasiat tadi yang caranya Chief Teno, sehingga berdasarkan hukum waris, karena mereka bukan muslim menggunakan hukum perdata, pasti dibagi menjadi 4. Nah, karena ada bagian dari ibunya, hibah ke anak pertama sih gratis. Tadi kan sudah ada ya, dari Cipta Sahabat jelaskan, bukan objek pajak. Tapi adiknya 2 ini yang menghibahkan rumah kepada satu rumah doang nih. Kebetulan tuh dia tunjukkan surat akte surat perubahan hibahnya itu dari notaris bahwa adiknya 2 ini menghibahkan kepada presentasi yang dia dapatkan dari warisan itu dihibahkan kepada kakaknya. Apa yang terjadi? Pajaknya progresif atau menganggap pajak tidak final, sehingga totalnya kebetulan tuh nilai rumahnya itu 10 M, dan kebetulan 2 anaknya itu adalah 2 adiknya itu yang mendapatkan bagian 4 M, dia harus membayar 4 M dikali 30%. Besar banget ya, hanya karena nggak paham. Jadi pastikan nanti bikin wasiat. Tadi Chief Teno ada di sini saya undang tujuannya untuk menghandle Bapak Ibu yang pengen bikin wasiat. Nanti juga di dalam tim saya, kalau Bapak Ibu join di grupnya Inheritance, di situ juga ada notaris Pirli. Jadi nanti notaris Pirli kalau misalnya pengen butuh notaris untuk membuat setelah wasiat itu kan dinotariskan. Dan aku tuh dinotariskan, nanti ada notaris Pirli yang akan bisa merujuk ke notaris mana yang dekat dengan rumah Bapak Ibu. Jadi itu wasiat bisa dirancang dari sekarang dan dikendalikan plus pajaknya. Pajaknya dari mana, biaya-biayanya itu yang akan nanti saya bahas. Kemudian capital gain itu dilapornya di mana? Kalau di rumah wisata itu di bagian keuntungan dari menjual harta. Jadi ini sudah ada poin-poinnya yang sudah disiapkan untuk diisi. Dan pajak progresif itu dari 5% sampai dengan 35%. Tarif ini saya nggak boleh jelaskan detail ya. Nah, demikian juga ini buat pengetahuan, kalau kripto di luar negeri itu memang sudah diatur oleh Indonesia. Kalau beberapa negara ada pajaknya masing-masing. Di Indonesia ada kabar baik, ini peraturan baru per Agustus 2025 kemarin. Pajaknya final, yaitu kalau
sudah dipotong oleh platform di Indonesia 0,1. Kalau menggunakan platform luar harus melaporkan sendiri 0,2. Kalau hasil dari mining 2,5%. Ya ini untuk kripto. Tetapi pengetahuan aja ya. Tapi yang pasti kan hal yang lain nggak ada. Jadi untuk hal-hal yang lain seperti tadi Citanu sudah singgung, kita transfer uangnya di Singapura. Di Singapura itu investasinya kebanyakan nol. Tapi kembali ke Indonesia, artinya ada di sana pun kita nggak bawa pulang Indonesia, akan ditagihkan capital gain-nya. Dan itu masuk yang tadi tuh. Nah, untuk wealth transfer atau transfer kekayaan, atas tadi sudah dijelaskan oleh Cipteno, atas hibah dan segala macam itu ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak. Untuk pengalian hak BPHTB-nya udah pasti mengikuti hubungan darah ada nggak? Kalau kakak adik dianggap kena pajak. Kalau hanya satu garis lurus baru yang nggak kena pajak. Lintas generasi kena pajak. Jadi dari kakek kepada cucu nggak bisa. Pasti akan dianggap pajaknya kena gitu ya. Warisan yang nggak dilapor gitu ya. Ada warisan yang nggak pernah dilapor di SPT pun juga tetap kena pajak. Saya pernah ngobrol sama salah satu pemeriksa pajak yang cerita sendiri ke saya bahwa papanya itu dulu ex kepala pajak loh ya. Kepala pajak pun tidak berarti eh, nggak kebal terhadap pajak ya. Jadi dia punya rumah yang diwariskan, yang mana rumahnya itu adalah rumah dinas yang dicicil dari gajinya sebagai seorang PNS. Kenyataannya, dia nggak pernah catat tuh rumah di dalam SPT-nya. Saat akan dihibahkan, diwariskan kepada anaknya karena anaknya akan jual, itu tuh SKB-nya nggak bisa dikeluarkan. Karena apa? Karena nggak dilapor di SPT. Jadi sekalipun dia kepala pajak, nggak bisa tuh yang namanya kebal terhadap pajak. Dan ini yang paling menyedihkan. Inheritance tax itu atau pajak atas warisan itu paling nggak disukai, bahkan nggak populer. Masa sih rumah sendiri, ini kita tinggal bersama satu atap dengan papa mama kita. Papa mama kita tiba-tiba nggak ada. Kita harus bayar itu kepemilikan atas rumah tersebut. Jadi nggak populer karena kok, loh kan saya tinggal di situ, kenapa saya harus bayar? Dan itulah yang terjadi. Pajak waris dianggap sebagai pajak yang kejam karena munculnya saat orang lagi kehilangan dan dalam kesedihan. Itu nggak berlaku hanya di Indonesia, di seluruh dunia berlaku atas pajak. Beberapa negara memang ada yang tidak. Bahkan di luar negeri, kalau di Indonesia malah pajaknya cuma final. Waktu saat melepaskan kena 2,5% selesai pajaknya. Tapi beberapa negara ada capital gain lagi gitu. Di Amerika dan di Australia. Jadi pastikan ini Bapak Ibu juga kalau punya aset di luar negeri ya paham gitu ya. Dan pajak-pajak atas tanah dan bangunan untuk pajak penghasilannya melepaskan 2,5. Tapi kalau waris atau hibah bisa nol gitu ya. Kalau waris harus mengajukan SKB gitu karena orangnya NPWP ditutup. Kalau hibah mah nggak perlu gitu ya. Tapi pajak penerimanya itu harus bayar atas hibah atau warisnya atau bahkan seperti membeli gitu kena pajak 5%. Dan ada biaya-biaya lain ketika kita punya tanah dan bangunan. Tentunya kita punya aset yang tanah dan bangunan, biayanya itu pasti lebih tinggi dalam hal perpajakannya. Dan pengajuan SKB bisa dilakukan melalui Cortex, walaupun sekarang ini masih proses manual bisa gitu ya. Nah, selain itu kita punya aset pun juga punya banyak beban ya, pihak BPP-nya. Resiko dikuasai oleh orang lain basicnya atau disita karena ada kasus perceraian, disita karena dijaminkan oleh bank, bahkan saat menunggakan pajak juga disita bisa, bahkan ketika terjadi gonogini dan segala macam. Nah, harta yang tidak terbagi, yang tidak dibagi adalah harta-harta yang ketika diwariskan dan warisan yang belum dibagi itu akan ada kadaluarsa selama 30 tahun berdasarkan Undang-Undang Perdata di nomor 5 pasal 1055.
Jadi Bapak Ibu kalau ada orang tuanya yang masih punya rumah yang sudah meninggal, tapi belum dibalik nama ke nama ahli waris, ini resikonya. Bahkan harta di luar negeri itu pajaknya tinggi sekali. Kemarin saya juga ngobrol dengan salah satu eh, lumayan ya dia sebagai direktur media sosial yang sangat terkenal. Dia pun juga bercita-cita hidup di luar negeri, batal semua karena kalau dia punya rumah di London aja, pajak warisnya itu sampai dengan 45%. Akhirnya dia nggak lanjutkan rencana dia untuk tinggal di sana. Dia malah milih di Dubai karena di sana memang pajaknya hampir tidak ada dan cuma di Bali. Jadi dia angan-angan dia pengen punya rumah di Yunani, pengen punya rumah di Amerika dan di London, batal semua karena pajak-pajak ini. Pajak usaha juga begitu, ketika punya usaha itu akan tetap dibayar sampai NPWP-nya ditutup. Pastikan NPWP dari usaha yang atas nama orang tua kita segera dialihkan kepada badan usaha supaya Bapak Ibu bisa nggak menanggung pajak yang berkepanjangan. Dan ketika menerima saham dari pihak lain itu lagi sekarang lagi rame juga, ini sahamnya dijual. Dijualnya ada capital gain-nya nggak? Nah itu akan dikejar juga. Nah, pada waktu perpindahan harta, harta berpindah, hutang juga berpindah, pajak apalagi, biaya udah pasti nggak bisa ditanggung oleh orang yang sudah meninggal. Dan tentunya dari itu semua, kita semua punya dream untuk orang yang kita cintai, kita punya dream untuk memberikan terbaik buat hidup kita, mungkin berupa charity, tapi berdasarkan domisili, berdasarkan hukum, berdasarkan kepemilikan, ternyata itu kita ingin kasih semaksimal mungkin dalam bentuk eh, harta real maupun tidak real, itu semuanya itu biasanya akan bocor untuk mungkin hutang, pajak, bahkan untuk proses funeral, legalitas, dan segala macam. Akhirnya kita berikan kepada keluarga kita, orang yang kita cinta itu cuma sisanya. Nah, sisanya ini maksimal nggak masalahnya. Itulah yang kita akan bahas hari ini. Gimana transfer aset tuh yang terjadi pada waktu kita masih mulai bekerja, kita mulai punya perlindungan-perlindungan terhadap aset kita sendiri. Kita kembangkan sampai hari tua kita nikmati. Biasanya ketika kita nggak melakukan estate planning, nah ada yang sisa, ada yang minus, ada yang nol bahkan. Jadi ada yang uangnya dia dihabiskan untuk biaya hidupnya. Uangnya bahkan dihabiskan untuk bayar pajak-pajak dan sakit penyakit yang dimiliki. Padahal tadi Cipteno sudah jelaskan, kita diversifikasi aset. Kita boleh punya tabungan, kita boleh punya properti, tapi punya satu smart asset yang bisa mengcover ini semua. Jadi itu merupakan satu good news di mana instrumen ini merupakan bukan objek pajak, yaitu tadi Civino sudah jelaskan dasarnya, saya cuma lengkapi di pasal 21 pun, di pasal 6 dan ayat 7 itu memang benar-benar dikecualikan dari objek pajak. Dan ini tadi Ciptano juga bahas tentang ada pengecualian yang lain, terutama penghasilan yang tadi dividen sudah dibahas panjang lebar. Saya tambahkan dividen luar negeri, tapi syaratnya dividen yang diberikan 30% dari laba dan penghasilan yang berada di luar negeri apapun dari keuntungan apa dari tabungan bunga deposito, bunga obligasi di luar atau bahkan capital gain yang kita dapatkan dari aset kita. Selama kita anggap penghasilan luar negeri itu memang masuk, kita bawa pulang direinvestasikan di Indonesia, itu menjadi bukan objek pajak. Jadi manfaatkan ini. Tadi udah jelasin Mama Ciptanu apa aja. Nah ini yang paling saya garis bawahi adalah penghasilan luar negeri. Bahkan juga ada yang menggunakan CV dan segala bagian. Tapi yang paling penting itu adalah penghasilan luar negeri dan yang dibayar dari instrumen keuangan yang paling bagus yaitu perusahaan asuransi. Tinggal ngisi di mana? Lapor ya. Baik lagi apa yang kita dapatkan dari penghasilan bukan dari pajak harus lapor. Kita dapatkan uang klaim kita lapor.
kita dapatkan dari dividen yang kita nggak mau kenakan pajak, laporkan dikecualikan dari bukan objek pajak. Dan kriteria investasinya di pasal 34 ini berupa investasi lainnya yang sah kalau kita masukin di selain tabungan instrumen keuangan ini semua di ketentuan perundang-undangan, yaitu berupa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ataupun pensiun ataupun yang pasti perusahaannya di bawah naungan OJK. Nah, syaratnya harus menginvestasikan minimum 3 tahun dan dikembangkan dan dilaporkan maksimum 3 bulan setelah tahu tutup buku, kalau badan 4 bulan ya. Jadi harus diinvestasikan dan dilaporkan selama 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalnya ada dividen diterima 2022, ini nggak bisa backdate ya. Kalau terima 2022 ya dilapor di Maret 2023, Maret 2024, dan 2025. Tadi kalau yang dividen 2022 baru sekarang sadar karena tahu dari seminar ini mau di reporting, kalau udah terlambat nggak bisa backdate. Jadi kita hanya bisa melaporkan nanti di 2024 ini masih punya kesempatan walaupun paling lambat harusnya Maret 2025, tapi biasanya belum di-close sampai Desember. Jadi kalau yang punya dividen memang diinvestasikan sebelum Maret 2025, bisa dilaporkan e-reportingnya. Kalau di Cortex, tinggal klik bagian layanan, buat permohonan layanan, cari AS3901. Di situ akan diisi, di report investasi kemana. Jadi akan modelnya seperti ini. Kemudian, nah pilihannya ini ada nih. Berupa apa? Penghasilan luar negeri di sini ada nih. Yang bukan PUT non PE ya. Tidak berbentuk dalam bentuk badan. Nah, itu juga kalau kita memasukkan di investasi lainnya yang berupa asuransi, tinggal cari investasi lainnya yang berupa berdasarkan persetujuan OJK. Jadi nggak ada kata-kata asuransi dipilih di sini, tetapi tadi jelas di undang-undang ada, kita bisa laporkan, direinvestasikan, dan kita report sehingga bebas pajak. Bentuknya nanti reportnya seperti ini. Kemudian tadi kita juga udah jelas gimana kita mau punya harta kita kendalikan, bisa kita hemat pajaknya, yang pasti menguntungkan berupa transfer aset yang dalam bentuk smart asset. Dan itu pertama adalah bebas pajak. Alasannya adalah pertama, karena seperti kita merencanakan keuangan yang berkelanjutan. Bapak Ibu pada saat membangun rumah, ingin rumahnya kokoh ya. Kita mau bangun di atas tanah yang seperti apa? Mau tanah yang kokoh atau cuman berupa pasir? Kita ingin bangun juga dinding dan atapnya merupakan investasi dan tujuan keuangan kita. Pertanyaannya, setiap kehidupan keluarga kita ada yang namanya badai. Ada angin yang merusak rumah itu. Jadi begitu ada puting beliung merusak seperti halnya seperti itu, apakah rumah yang mana yang akan tetap berdiri kokoh? Rumah yang dibangun di atas beton yang kuat atau di atas pasir? Yang pasti kalau di atas beton ya kuat. Tapi kalau di pasir pasti ikut terhanyut oleh puting beliung. Ya. Nah, itu puting beliung itu adalah resiko seperti pajak tadi, seperti juga terjadinya saat seorang incapacity. Jadi pada saat orang dalam kondisi ICU itu biasanya nggak bisa menjual tanahnya, nggak bisa mencairkan depositonya. Itu yang perlu disiapkan sebuah dana. Demikian juga hutang yang harus dibayar, bahkan mungkin hartanya akan habis terhadap masalah di dalam keluarga, apalagi saat terjadinya peningkatan harta yang dikenakan capital gain tax-nya. Jadi itu sebuah badai yang akan terjadi. Gimana caranya? Pasti Bapak Ibu ingin membangun 4 pilar yang kuat. Pilar yang pertama adalah pengendali. Tadi kan Cipten udah mengatakan kendalikan. Pengendali keuangan itu berupa apa? Berupa kontrak smart asset yang bisa mencairkan dalam bentuk uang pertanggungan. Yang kedua, pilar untuk membiayai pajak transfer aset. Pada saat memberikan aset yang berupa tanah dan bangunan di Indonesia, tanah bangunan di luar negeri, harta-harta yang lain yang mungkin ada capital gain-nya.
itu akan dikenakan pajak. Siapkan dananya untuk membayar itu. Karena nggak semua anak yang kita warisi, mereka punya uang. Rata-rata mungkin yang kaya hanya pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya pernah membuat wasiat untuk satu keluarga, seorang bapak yang tinggal di kota besar di Semarang. Dan itu 4 anaknya, cuma satu yang lumayan berduit. Tiganya ini, bahkan satu ada yang warga negara asing itu harus dipecat supaya propertinya itu nggak harus segera dijual gitu ya. Nah itu biayanya perlu disiapkan. Pilar yang ketiga, pilar hemat biaya yang nggak terduga. Nggak hanya hemat pajak, tapi juga hemat gimana pada saat seseorang terjadi sakit kritis, incapacity nggak bisa ngapa-ngapain, ada dana yang keluar karena saat orang kondisi ICU nggak bisa mencairkan deposito, tidak bisa juga mencairkan menjual tanah dan bangunan pada saat dia butuh. Tapi kalau ada perusahaan asuransi yang membayarkan, jauh lebih bagus. Bahkan kalau ada dana yang keluar dalam kondisi ICU, itu akan bagus juga. Dan pilar yang keempat adalah meningkatkan keuntungan. Jadi sudah kendalikan, sudah kita bisa siapkan pajak untuk persiapan biaya pajak, biaya hematnya, ditambah lagi keuntungannya. Kita nggak harus mengalami sakit atau meninggal segala macam, tapi kita bisa mengembangkan dana. Contohnya dividennya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu taruh di tabungan deposito, obligasi, masih kena pajak lagi atas bunganya. Kalau di sini keuntungannya dengan produk-produk dwiguna dari asuransi, seperti dana pensiun, dana pendidikan, atau produk dwiguna lainnya, merupakan peningkatan aset yang bukan objek pajak. Jadi Bapak Ibu ketika menerima dwigunanya atau menerima tahapan akhirnya pun maturity-nya di saat dwiguna, itu bukan objek pajak. Manfaatkan 4 pilar ini sehingga Bapak Ibu mempunyai kekuatan yang kokoh, yang mana kontrak polis asuransi jiwa merupakan smart asset ini tidak bisa disita, tidak bisa disengketakan. Contohnya ketika seorang kehilangan pencari nafkah, kita bisa kendalikan hanya 10% dari premi untuk mengendalikan 90% income-nya. Ketika seseorang harus mewarisi harta, tanah, dan bangunannya, sediakan siapin 10% minimum dari total nilai aset propertinya dari premi yang kecil, bukan dari senilai pajaknya. Kemudian kondisi incapacity, pengganti income-nya juga ada selain daripada asuransi kesehatan, karena saat seseorang kondisi incapacity, ICU, utangnya harus dibayar, yaitu tetap harus nyicil. Sedangkan nggak bisa bebas utang, kecuali meninggal. Bebas utang, uang pertangan mungkin keluar. Yang berikutnya adalah saat aset itu akan ditransfer, cara yang termudah. Tadi kan Citenu juga sudah jelaskan bahwa termudah nggak pakai wasiat, nggak pakai surat keterangan SKAW, sudah pasti jelas. Kalau bisa kita perpolis per anak, sehingga nggak perlu lagi rebutan polis gitu, sehingga akan jadi kedamaian, karena kan namanya kalau udah namanya rebutan harta, kadang lupa namanya saudara. Jadi pastikan itu, bahkan manfaatkan reinvestasi dari dividen dalam negeri dan luar negeri maupun penghasilan luar negeri dimasukkan dalam program-program asuransi yang jadi bebas pajak. Saya langsung kasih contoh karena saya juga adalah bagian daripada Sequis. Jadi hari ini, oh ya Bapak Ibu jangan lupa isi linknya ya, nanti kita akan ada undian di akhir sesi. Contoh produk ini yang memang baru launching, cara cerdas investasi melindungi harta dengan produk Smart asuransi jiwa dan Future Saver. Contohnya orang yang menabung 36 juta selama 5 tahun aja. Nah, setelah selesai bayar, selama 15 tahun, jadi setiap tahun dibayarkan 4 juta sampai di 5, tahun ke-15. Nah, ini tahun ke-20. Jadi kalau usia 35, usia 20-nya itu 55. Jadi ini selama 15 tahun. Kemudian di tahun ke-20 dari awal masuk, dikembalikan seluruh preminya ditambah bonusnya. Yaitu senilai 110 juta. Kalaupun tutup usia di tengah jalan,
Kalau masih hidup sampai usia 100 ya terima 1 miliar lagi. Kalau terjatuh tutup usia di tengah jalan, maka dana yang akan disantun 1,105 kalau setelah tahun kelima. Total manfaat selain daripada bonusnya yang dibayarkan ini 1,170. Padahal premi cuma 36 dikali 5. Nggak nyampe berapa ya? Eh, udah berapa kali lipat ini ya dari yang dana yang ditempatkan. Itulah premi asuransi. Jadi dari dana yang kecil bisa kembalikan uangnya dan bahkan bisa dikembangkan plus dapat leverage untuk ahli warisnya. Atau contohnya bila juga tanpa asuransi jiwa yang panjang juga bisa, terutama usianya yang udah usia 75 kita bisa ambil contoh 100 juta dikali 5 nanti selama masih hidup masih menikmati bunga 20 juta setiap tahun sampai tahun ke-20. Akhir tahun ke-20 dikembalikan return of premium ditambah bonusnya 550 juta. Ini dijamin dan pasti. Ini bisa dipakai sebagai reinvestasinya dari dividen ataupun penghasil luar negeri yang pengennya bebas pajak. Dan kemudian juga ada produk yang berupa mata uang dolar. Ya ini lebih bagus kalau pakai nama anak. Seperti kemarin saya juga ngobrol, ada satu kakek umurnya udah 80. Nggak bisa beli produk asuransi. Tapi dia bisa merinvestasikan atas jual asetnya di Singapura itu dia ada capitalnya sekitar 29 miliar. Ya kalau dia mau, dia kembangkan ini dibeliin ke cucu-cucunya. Jadi pakai nama cucu-cucunya bisa dipakai untuk memberikan legacy. Karena kan kita tahu ya tadi generasi ada wealth transfer yang besar-besaran. Masalahnya anak-anak Gen Y, Gen Z ini terima siap nggak? Mereka bisa kelola keuangan dengan baik nggak? Kalau nggak bisa dikembangkan di sini. Setiap 5 tahun dapat 1.000, di tahun ke-20 udah kemudian apa namanya? Manfaatnya itu totalnya 300% lebih dan bahkan dapat tambah lagi 10.000. Ada juga proteksi 10.000 US lagi dan dananya akan cair terus selama 20 tahun. Jadi produk ini sangat bagus. Saya sepintas saja nanti bisa kalau ingin ditanyakan silakan hubungin saya. Akan saya bantu dan juga di sini ada tim teman-teman orang Sekus juga yang mengundang nasabahnya. Silakan juga tanyakan kepada agennya yang mengundang. Kapan waktu yang tepat? Yang pasti sedini mungkin, secepat mungkin, dan tentunya manfaatkan bebas pajak sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Untuk itu, saya akan akhiri. Sekian terima kasih dan saya akan lanjutkan ke tanya jawab. Oke, saya langsung ya. Ada tanya jawab di sini? Kalau enggak, boleh langsung buka mic. Dan kalau boleh izinkan untuk mengisi linknya supaya nanti kita bisa undi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Linknya di mana? Linknya ada di sini. Ulang ya, nih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau Biasanya nanya Bu Feni, silakan. maaf, ini kameranya apa mati, ngadat nggak tahu gimana. Nama saya Heni, saya pengen tanya, waktu itu saya ikut kelas yang 2 hari yang lalu. Pertanyaannya kan saya punya rumah di luar negeri yang disewakan. Nah, sewa itu kan sudah kena pajak sebetulnya karena itu pakai agen gitulah. Rumah itu memang Negara saya mana? laporkan, kenapa? Di negara mana? Australia. Oh, Nah, Australia. ya, rumah itu memang sudah saya laporkan di SPT, tapi pendapatannya tuh enggak, karena pendapatannya kan saya mesti bayar mortgage kan. Jadi Mm, sebetulnya pendapatan yang saya dapat itu balik lagi untuk bayar sewa, apa bayar utang ke bank gitu loh. Nah, tapi masih tetap ada untung lah ya, dikit lah ya. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Ya, kalau keuntungannya bisa dibawa pulang menjadi Mm-mm. bukan pajak. Kalau nggak dibawa pulang, kena capital gain tax. Oke. Karena penghasilan luar negeri itu pajaknya itu yang pasal 17
betul. 5, 25, 5, 15, 25, 30, 35. Iya, Nah, nanti ngikutin kalau norma Ibu itu ya. memang pengen memastikan berapa nilai yang pasti, Mm. memang pajaknya juga bisa diperhitungkan menjadi kredit pasal 24. Ibu di sana PR nggak? Karena kan perhitungannya Saya beda ya, PR. PR. Saya Ya dan kalau suami saya warga negara sana. Tapi kami oh tinggal di Indonesia. oh ya makanya jadi punya kewajiban di Indo ya. Betul. Ya, nanti bisa konsultasi untuk hitungan lebih jelasnya ya Bu ya. Oke, Nanti saya siap Bu. bantu sebenarnya itu ada capital gain-nya berapa. Karena kalau yang atas yang dibayar hutang itu merupakan penghasilan. Kan hutangnya Iya, berkurang. Hutangnya betul. berkurang dari penghasilan. Nah, penghasilan ini yang dilaporkan. Nanti bisa penghasilannya supaya bukan objek pajak. Sebagian dibawa pulang ke Indonesia. Sebagian yang kena pajak diakui pajaknya. Oke, Jadi oke. nanti Nanti saya konsul dengan Ibu ya. Bu Yani, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, ada yang lain? Iya, Eh, Bu. Bu, izin. Izin. Nih, Pak Kun. Siapa Pak dulu Kun, nih? Saya dulu ya. silakan Bu, Pak Kun. saya ada sebenarnya bukan pertanyaan juga lah. Jadi saya berpikir begini, dari sesi awal tadi saya ikutin bahwasanya warisan berupa asuransi itu kan bebas pajak ya Bu ya. Jadi katakanlah seseorang itu ingin mewariskan sesuatu kepada generasi penerusnya, anaknya. Jadi dia menjual ketika masa hidupnya, dia jual rumahnya, lalu dia beli polis asuransi. Jadi ketika ia meninggal, itu diwariskan kepada anak-anaknya, otomatis bebas pajak. Seperti itu kan Bu. Nah, saya berpikir ada skenario lain. Misalnya nih Bu, seseorang mempunyai penghasilan tetapi tidak pernah dilaporkan pajaknya. Lalu penghasilannya itu ia beli asuransi. Ketika meninggal, asuransi itu kan diberikan kepada anaknya. Nah, kira-kira itu bagaimana, Bu? Bebas pajak atau enggak, Bu? Asuransinya bebas pajak. Bebas Bebas pajak, pajak. Ibu ya. Ya. Kira-kira dari kantor pajak bisa mempertanyakan nggak? Misalnya sih, nah preminya itu setahunnya itu misalnya 1 miliaran kan. Sedangkan si orang ini notabene tidak pernah melaporkan bahkan pasal 21 penghasilannya itu yang mana yang menunjukkan ia mampu membeli atau membayar premi yang satu tahun itu 1 miliaran seperti itu, Bu. Kira-kira dari kantor pajak ketika orang seperti ini sudah meninggal, itu hasil yang didapat anak-anaknya itu dipertanyakan nggak ya Bu ya? Jadi atas 1 miliar preminya itu nggak dilaporkan di SPT orang tuanya. Nggak pernah, nah begitu Bu. Nggak pernah. Jadi kalau Tergantung. kira-kira itu bagaimana ya Bu ya? Jadi kalau nggak dilaporkan ya pasti ada resiko dari anaknya. Oh, Pak, itu perolehannya waktu papanya itu pajaknya ditagih. Karena kan berarti ada penghasilan yang tidak diungkapkan sehingga bisa membeli premi 1M. iya Bu, iya. Jadi masalah juga ya Bu ya? Salah, tetap harus diperbaiki. Baik, baik. Jadi memang ketika Bapak sebagai agen asuransi atau Oh tidak Bu, tidak. Saya awam Bu, saya masyarakat awam saja. ya semuanya Bapak Ibu yang awam di sini pun polis asuransi harus dilapor. Karena Oh iya. polis asuransi itu kalau yang ada nilai tunainya dilaporkan bisa dari nilai tunai. Atau dari premi lebih bagus lagi. Karena kan dari premi itu merupakan biaya asuransi ya kan. Itu. Jadi Baik, pastikan itu dilaporkan. baik, baik, baik. Baik, terima kasih Bu. Ya. Bu, Ya. yang dilaporkan itu halo Bu, izin Bu. Ya, Bu Lina. Ya, yang dilaporkan itu adalah premi atau nilai tunai yang terakumulasi dari asuransi itu. Secara aturan tidak ada catatan ya, maksudnya hukumnya di undang-undang tuh nggak pernah nulis harus premi atau harus nilai tunai. Tapi dari pengalaman kita itu adalah perusahaan asuransi melaporkan kepada OJK berapa nilai saldo per nasabahnya itu nilai tunai. Jadi bisa pakai nilai tunai. Biasanya nilai tunai kan lebih kecil daripada preminya. Jadi lebih baik nilai tunai. Nah, pada waktu seseorang yang memang tadi dia itu lapor pajaknya rapi,
uangnya itu tadinya 10 M berkurang 1 M buat bayar premi tadi contohnya Bapak. Nah, Pak Kun tadi bilang 1 M buat bayar premi. Nah, 1 M yang buat bayar premi ini kan nggak mungkin tiba-tiba turun. Mendingan dilaporkan premi. Jadi tergantung orang itu melaporkan pajaknya seperti apa. Kalau dia melaporkan, karena sebenarnya bahasanya yang di harta itu kan perolehan ya. Jadi perolehan itu bisa premi yang dilaporkan atau nilai tunai yang kalau disinkronkan dengan pelaporan pajaknya asuransi kan memberikan report pernyataan transaksi per Desember. Bisa menggunakan itu. Tuh, Bu. Jadi itu self assessment. Baik, terima kasih Bu. Ya. Iya, Bu mau tanya. Izin tanya, Bu. Saya mungkin mau. Oh, Ibu. halo. Oh, Ibu. Tadi yang mau nanya siapa dulu? Tadi kayaknya Pak, sebentar Bu VV. Tadi Ya, saya, Bu. ada Bapak siapa yang, ya Pak Sasar tadi mau nanya ke Ya, slide. ini Silakan, Pak. saya hanya mau tanya karena kan setahu saya juga ataupun banyak orang ngomong kalau warisan itu bukan objek pajak. Nah, tapi di sini kelihatannya tadi kalau orang tuanya tidak melaporkan maka dia bisa menjadi objek pajak kalau nggak salah yang saya tangkap. Ya, Nah, untuk mengantisipasi ini, taruhlah biasanya kan selalu ngomong mana dasar hukumnya dan sebagainya, ini gimana nih Bu? Artinya karena ini banyak kejadian pasti, terutama bagi orang tua kita yang tidak paham tentang pajak lah, tiba-tiba kita yang punya NPWP kemudian mendapat warisan. Nah, kondisi ini kan bisa jadi kita jadi kaget dan juga bagaimana nih masalahnya. Jangan-jangan dari warisan sekian jadi sekian. Nah, ini seperti apa Bu? Yang ingin kami garis bawah itu hanyalah dasar hukumnya apa nih untuk menjelaskan ke mereka, oke, bahwa warisan itu tetap objek pajak loh. Gitu. Terima kasih, Bu. maksudnya supaya orang tuanya mulai melaporkan pajaknya, apa hartanya dipajaknya atau gimana? Nah, orang tua kebetulan nggak punya NPWP, Bu. Nah, ini termasuk gimana tipsnya agar orang tua kita melaporkan atau mendaftarkan NPWP, kemudian nanti kita sebagai penerima warisan ini tidak begitu bermasalah. Ini cara penjelasannya seperti apa? Titano boleh bantu? Ya, Bu Feni, thank you. Kalau punya aset, punya harta, memang perlu dilaporkan dalam SPT. Kita mengacu pada Undang-Undang Tax Amnesty sebetulnya. Undang-Undang Tax Amnesty itu mengacu 30 tahun sebelum tahun 2016. Karena Tax Amnesty-nya 2016. 30 tahun sebelum 2016 itu kira-kira jatuhnya di tahun 1985. Jadi biasanya kita sarankan atas kepemilikan aset itu dilaporkan khususnya adalah untuk orang tua terkait mengenai kepemilikan hartanya tersebut begitu. Nah, kalau misalnya orang tua belum punya NPWP, kemudian punya harta, memang punya kewajiban untuk pelaporannya memang Pak. Nah, ketika dilaporkan, apakah akan ada pertanyaan dari kantor pajak? Ketika tidak dilaporkan, apakah akan ada pertanyaan dari kantor pajak di kemudian hari? Sebetulnya yang akan dicari adalah dari mana sumber pembelian aset atau harta tersebut. Sebetulnya itu. Aman kalau bisa dibuktikan. Sekali lagi, aman kalau bisa dibuktikan. Dibuktikannya gimana? Dibuktikannya adalah kalau misalnya orang tuanya adalah seorang pegawai, entah itu di perusahaan swasta mungkin gitu ya, itu ada yang namanya bukti potong yang bisa dilampirkan terkait mengenai penghasilannya selama ini. Itu adalah salah satu pembuktiannya. Kalau bisa dibuktikan, berarti bisa dijawab atau ada pertanggungjawaban nantinya dengan teman-teman di kantor pajak. Yang akan repot adalah kalau ada agak sulit pembuktiannya, begitu. Terutama adalah kalau pekerjaannya memang bukan pegawai, mungkin usaha, dagang, punya toko, dan lain sebagainya, begitu. Nah, kalau menjadi saran sebetulnya saran kami segeralah untuk bisa melaporkan atas kepemilikan aset ini. Karena saya dan Bu Feni kami mendapati beberapa klien yang tidak pernah punya NPWP, tidak pernah
lapor SPT, tapi tiba-tiba ada temuan harta dari kantor pajak, dan kemudian diterbitkan NPWP secara jabatan oleh kantor pajak. Nah, itu memang agak merepotkan. Jadi, sebisa mungkin atas harta yang dimiliki dilaporkan dalam SPT. Walaupun tidak punya penghasilan hari ini, karena sudah tidak bekerja, mungkin pensiunan gitu ya, pensiunan tanpa uang pensiun mungkin juga gitu ya. Jadi memang dari penghasilannya memang nihil. Tapi atas harta yang dimiliki dalam bentuk tanah, rumah, ruko dan lain sebagainya itu perlu masuk dalam laporan SPT, laporan dari pajaknya. Nah, atas kondisi-kondisi seperti ini, saya dan Bu Feni biasanya menyarankan untuk bisa dibantu oleh konsultan, karena perlu berhati-hati dalam pelaporan ini, dan harus ada pertimbangan nantinya. Atas harta ini bisa nggak dipertanggungjawabkan nanti kalau ada pertanyaan dari kantor pajaknya. Begitu. Singkatnya itu, Bu Feni. Terima kasih Ciptanu. Jadi saya cuma tambahin dikit aja. Memang sih tadi saya punya jadi kayak ke distract. Jadi setidaknya perlu ada pembuktian bahwa memang dia itu dapatnya itu dari mana. Dan hari ini kan juga setiap orang yang sudah punyanya sebelum dia masih waktu masa mudanya itu, meskipun dia nggak membayar pajak atau dia nggak punya bukti potong lagi, sepanjang pemilikannya itu sudah lama sekali masih bisa sih. Masih bisa, ya cara yang gampangnya diakui di anaknya atau hibah langsung ke anaknya. Supaya nanti nggak berkepanjangan. Karena Ya, kan hibah kan bebas pajak ya. ya. Baik Bu, Bapak terima kasih atas informasinya dan mungkin karena tidak mudah juga untuk meyakinkan orang tua yang daya ininya juga berbeda dengan kita ya. Jadi ya justru kita sebagai anaknya mungkin harus mulai mengumpulkan dokumen-dokumennya ya Bu ya. Ya betul. Kalau Baik Bu, generasi silent mungkin nggak taat pajak masih diampuni. Baby boomer sebenarnya udah level kita dan segala macam sampai ke level kita yang Gen X, nggak mungkin nggak lapor pajak sih udah. baik terima kasih Bu Feni dan Pak Tan. Terima kasih. Tadi Bu Feve silakan Bu. Iya, Pak. Bu, saya ini, jadi kalau misalnya orang tua itu kan meninggalnya udah 11 tahun yang lalu. Terus Hmm. eh, eh, ayah atas punya harta berupa rumah. Nah, kita baru balik namanya itu tahun 2025 setelah mama meninggal. Jadi sekalian gitu kan. Nah, kita udah bayar pajaknya juga sih sebenarnya, karena kita memang nggak ngurus SKB-nya, karena kita nggak tahu apakah ini udah pernah dilaporkan atau tidak gitu. Jadi kita bayar BPHTB dan SKB. Nah, untuk proses apakah kita masih perlu ngurus apa ya, misalnya ngecek untuk NPWP orang tua atau dibiarkan aja, karena kan kita secara pajak juga udah membayarkan itu semua gitu. Jadi tinggal tahun ini kita lapor bahwa kita terima warisan gitu. Memang sih kalau yang udah meninggal, udah tutup nggak tahu nggak perlu lagi diungkit-ungkit. Cuman kalau memang punya NPWP, kalau nggak salah ada japri saya ya Bu PV ya, Iya, pernah yang nanyain sudah 11 tahun iya, ya, tanahnya apakah NPWP perlu ditutup. Bisa dicoba di kering pajak dulu sih, kering pajak, tanya nomor NPWP ini masih ada apa enggak. Kalau sudah memang sudah lama, NE bahkan pernah KPP itu melakukan pembersihan, yang NE udah lama sama dia dihapus, ya sudah bersyukur. Jadi nggak usah diotak-atik, biarin aja. Kan lagi pula Ibu juga udah apa balik nama ke nama ahli waris yang benar kan, dan sudah bayar pajak iya. jual dan pajak Mm-mm. PHTP dan PPHTP. Padahal seharusnya kan PPHTB-nya yang nol, yang dibikin SKB. Iya itu sih. Jadi kalau memang gitu, oh berarti ke kering pajak aja ya. Kalau memang ternyata masih aktif, tapi maksudnya masih ada tapi
non efektif karena selama ini juga tidak pernah ada tagihan, istilahnya ya bersyukurnya nggak ada surat tagihan gitu loh. Kenapa kok nggak lapor dan lain sebagainya? Itu gimana? Apa jadi tutup? Kena dia kan nggak akan melihat ke belakang Bu, kayak denda atau apa Doang. pelaporannya. Jadi yang menutup tuh ahli warisnya. Nanti ada surat pernyataan ahli waris, ada tanda tangan ahli waris. Ya sudah ditutup gitu aja. Pada waktu ditutup itu proses 6 bulan. Dan itu akan dicek. Mungkin ada denda-denda yang lalu-lalu akan ditagih. Ada masalah yang lalu itu biasanya udah jadi surat paksa tuh akan ditagih semua. Udah ditagih, udah dibayar, baru proses penutupannya dijalankan. Oke, oke. Soalnya barusan eh, kemarin kan bayar pajaknya pakai NPWP adik. Nah, adik baru mengaktifkan kembali NPWP-nya karena mau buka usaha. Itu muncul statusnya adalah dia menjadi wajib pajak orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Itu kenapa ya, Bu? Kok ada keterangan lagi warisan belum terbagi? Sekarang semua Status status, ininya, status wajib karena pajaknya. ya betul, karena sekarang ini semua NPWP orang pribadi, yaitu tadi antara dia masih sebagai orang yang masih hidup berarti namanya, kemudian menjadi atau warisan belum terbagi itu ketika orangnya meninggal. Jadi Statusnya memang semua sekarang, sama. oh jadi itu bukan pengaruh karena warisan yang rumah itu bukan ya. Memang Enggak, terbaru sistemnya gitu. Karena Kak, baru kali ini sih kita aktifkan lagi. iya. Oke, oke. Iya, iya. Makasih. Kalau baru diaktifkan saran saya dicek terakhir lapor kapan itu dibetulin sekalian, dirapiin, harus dilapor mundur yang belakangan. Jangan terus blank, tiba-tiba ada, nanti dianggap harta terungkap, harta baru. Oh, jadi mending harus diurus ya NPWP-nya ya orang tua. Memastikan ada Yang ada atau adiknya tidak. tadi, Kalau yang adiknya VV yang bilang kalau mm-mm, bikin aktif NPWP-nya. Tapi dia udah punya mm-mm. NPWP. Kalau memang dia ada harta-harta yang ada, ya dirunut 5 tahun terakhir itu dibetulkan. Oh ya, jadi dia dulu tuh punya NPWP lalu digabungkan dengan suami, sekarang baru diaktifkan kembali. Oh, berarti hartanya udah lapor di suami. Iya, Udah aman, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau status ini baru istri dia. boleh. Iya, Sepanjang jadi dia pernah ada karena bekerja, lalu menikah, ditutup, dipindahkan ke bergabung dengan suami. Sekarang mau buka usaha, pisah, istilahnya supaya supaya tidak campur gitu dengan suami, diaktifkan kembali. mm, bisa. Boleh Iya, itu nggak usah. oke. Betul. Kirain dia Iya. cowok Oh, tadi kalau. Oke, saya coba baca di sini ya. Bu Megawati tanya, tadi kalau nggak salah warisan yang belum balik nama hanya boleh 30 tahun. Betul. Itu aturan dari pemerintah agraria harus segera dibalik nama kalau nggak jadi milik negara. Nggak hanya 30 tahun lagi ya. Sebenarnya hari ini di tahun ini kan lagi ada promo untuk segera balik nama free dari presiden kita ya. Sehingga siapkan segera dirubah aja daripada apa namanya nggak mungkin tanah itu atas nama orang yang sudah meninggal. Karena kalau kasusnya ngomong mengenai warisan, misalnya ada 3 bersaudara, satu meninggal aja kan jadi harus ngikutin apa warisannya jadi anak-anaknya ikut. Anaknya 3 lagi jadi berlima akhirnya, jadi repot. Mendingan segera diurus gitu. Betul, PPATB balik nama kena 5% walaupun ada SKW karena PPATB yang bebas pajak itu PPHTB-nya. PPATB yang 2,5% dengan mengajukan SKB itu bebas. Jadi SKW itu tidak membebaskan BPHTB, tetap harus bayar. Ini dari Bu Heni.
capital gain dari luar negeri dibawa masuk untuk modal saham PT lokal boleh. Boleh. Penanaman saham boleh. Izin tanya Bu Feni, boleh? Ya, silakan Pak Daniel. Ya. Saya mau tanya gini, Bu, ada teman yang bilang kan dia kasusnya sedang diperiksa pajak, gitu Bu. Diperiksa pajak, terus ada statement yang mengatakan di kondisi seperti itu jangan beli apapun gitu, aset dan lain-lain gitu kan. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang bilang itu katanya dapat dapat juga dibeli asuransi katanya seperti itu. Apakah benar begitu, Bu Feni? Maksudnya dia beli Di asuransi. posisi sedang diperiksa, betul. Posisi sedang diperiksa pajak gitu, Bu. Ada statement yang bilang jangan beli apapun gitu, aset apapun di kondisi seperti itu gitu kan. Karena ada yang di pemahamannya saat itu ada di kondisi periksa itu ada saran untuk ngurangin jumlah deposito di bank gitu Bu. Karena pemantauannya katanya dari bank dan berarti kan perlu dialihkan ke instrumen lain nih Bu. Apakah dia aset yang lain gitu kan? Nah, termasuk ada satu lagi yang bilang dari sisi lain katanya dibelikan di asuransi. Tapi yang mana yang benar itu yang kita mau konfirmasi. Gitu, Bu Feni. Thank you. Ya, kalau soal masalah diperiksa beli aset sih nggak ada hubungannya sebenarnya. Kalau memang dia mau beli ya beli. Tapi memang kan waktu diperiksa itu kemungkinan ada banyak unsur ya. Entah ditemukan ada penghasilan yang tidak terlapor atau tadi itu untuk konfirmasi kembali aset-aset yang dilaporkan ternyata ada yang belum dilapor. Nah, ketika ada aset-aset yang belum dilapor, itu tuh ya harus ada tax planningnya. Karena tergantung dia pekerjaannya apa, pajaknya seperti apa, supaya juga harus efisien. Terus kemudian setelah masalah dia beli aset, ya nggak masalah sih. Bahkan yang memang kalau beli asuransi itu memang terbaik. Sekarang kan banyak asuransi yang preminya misalnya 1 miliar, nilai tunainya kan masih kecil. Jadi seperti seolah-olah menyembunyikan gitu. Bisa, Berarti dapat dilakukan ya Bu, sebetulnya Bu ya, di bisa, posisi bisa. itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Feni. Selamat malam Ah, Bu Feni, saya bisa izin tanya? ya silakan. Oke, saya punya dua pertanyaan buat Bu Feni dan mungkin Chief Tenu ya. Yang pertama terkait wasiat ya, warisan. Nah, misalnya gini, orang tua punya suami dan istri dan punya 2 anak. Terkait warisan, itu apakah pembagiannya harus merata? Misalnya kalau suaminya meninggal, sebelum meninggal ingin membuatkan surat warisan buat istri dan 2 anaknya. Nah, terkait pembagian, apakah kurang lebih harus merata? Jadi per orang itu kurang lebih dapat sepertiga, 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 ataukah bisa ditentukan sendiri oleh pemilik hartanya? Misalnya saya mau kasih si A sekian, si B-nya misalnya cuma 10%, sisanya dibagi ke yang lain gitu. Jadi pembagiannya apakah harus merata ataukah boleh ditentukan sendiri oleh pemilik harta? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya si pemilik harta dan anaknya itu berada dalam satu PT yang sama. Jadi satunya sebagai direktur, satunya sebagai komisaris misalnya. Yang saya paham adalah itu ada istilahnya apa ya, hubungan istimewa kalau kalau nggak salah ya. Nah, apakah ketika si anak ini mendapatkan warisan dari bapaknya yang mana keduanya bapak dan anak ini berada dalam satu PT yang sama, apakah itu dikenakan pajak penghasilan atau pajak lainnya ataukah tetap mengikuti aturan warisan ya? Iftanu dulu silakan. Ya, ya Bu Vivi. Terkait mengenai wasiat, ada istri dan 2 orang anak. Apakah bisa apa namanya harus sama atau seperti apa pembagiannya? Saya coba ini sebetulnya panjang sebetulnya Bu ya untuk bisa menjelaskan ini. Pertama adalah ada beberapa hal yang perlu ditanyakan dulu. Pertama agamanya apa? Kemudian kedua ada tidak perjanjian kawinnya begitu. Kemudian ketiga nantinya adalah kapan dibuat perjanjian kawinnya begitu. Nah, dari itu semua, sebetulnya kalau misalnya kita mengesampingkan dulu wasiat, kita sampingkan wasiat.
istri itu punya hak yang tidak bisa diabaikan, yaitu hak atas harta bersama. Hak atas harta bersama ini timbul apabila tidak ada perjanjian kawin yang isinya pisah harta. Sehingga hak harta bersama yang jumlahnya adalah setengah dari harta peninggalan atau harta yang dimiliki oleh suaminya, jikalau suami di kemudian hari tutup usia, ini memang menjadi haknya istri. Sebab ada ketentuan hak harta bersama, begitu. Kalau misalnya ada perjanjian kawin, maka kalau ada perjanjian kawin, pewarisannya langsung dalam perhitungan waris. Tidak perlu lagi menghitung untuk harta bersama dulu. Sehingga pembagiannya kalau tanpa wasiat berarti seperti yang tadi Ibu sampaikan. Kalau ini agamanya adalah bukan agama Islam, maka pembagiannya sama antara anak dengan istri ya. Jadi masing-masing dapat sepertiga seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ini ada perjanjian kawin, kemudian ada wasiatnya. Kemudian mau memberikan lebih banyak kepada salah satu pihak kalau dia bukan muslim dan tunduk pada ketentuan perdata. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Kalau dari sisi istri, karena ada perjanjian kawin, tidak ada potensi gugatannya. Tapi kalau dari sisi anak, ada yang namanya hak mutlak yang dimiliki anak. Nah, ini perlu dihitung kembali. Artinya dilebihkan boleh, tapi jangan sampai mengambil hak mutlaknya. Dibuat berbeda boleh, tapi jangan sampai legitim porsinya itu melanggar yang harusnya didapatkan oleh anak. Karena anak punya hak untuk mengajukan gugatan apabila hak mutlaknya atau legitim porsinya terambil akibat wasiat yang dibuat. Begitu. Jadi fungsi berkonsultasi dengan konsultan hukum khususnya atau dengan praktisi hukum khususnya adalah notaris, salah satunya itu untuk mendapatkan beberapa pertimbangan-pertimbangan jikalau orang tuanya punya ingin memberikan yang berbeda dengan ketentuan undang-undang. Jadi perlu berkonsultasi. Sementara itu, Bu Feni silakan mungkin tambahkan. Ya, Ada yang ketiga ya? yang kedua tadi ada pertanyaan. Silakan Yang sih. kedua tadi apa Bu ya? Yang Ya, kedua itu ada hubungan istimewa antara Oke. ayah dan anaknya. Oke, baik. Hubungan istimewa itu terkait mengenai pekerjaan, penguasaan, dan beberapa hal lain. Ada 4 poin, Bu. Nah, hubungan istimewa ini sebetulnya fokus pada hibah sebetulnya. Jadi hibah itu ada 3 persyaratan, tadi juga disinggung oleh Bu Feni, garis lurus, 1 derajat, atas ke bawah gitu ya. Dan salah satunya lagi adalah hubungan istimewa. Nah, Ibu tadi sebutkan kalau orang tuanya komisaris, anaknya mungkin direktur keuangan misalnya gitu ya. Ini ada potensi pajaknya jikalau jalur yang dipilih adalah hibah. Jadi kalau hibah kepada anaknya yang juga bagian dari perusahaan tersebut, maka dia kena pada hubungan istimewa. Tapi tidak berlaku ketika warisan. Waris itu berarti ketika meninggal orang tuanya, si bapaknya meninggal, maka yang berlaku adalah proses waris perpindahannya. Dan waris itu jelas. Waris itu dikecualikan dari objek pajak, titik. Warisan itu nggak ada persyaratan. Pokoknya yang namanya warisan, yang pemilik harta meninggal, diberikan itu bukan objek pajak pusat. Gitu ya. Tapi kalau hibah, ada persyaratan supaya bukan objek pajak. Dia betul hibah itu bukan objek pajak, tapi ada persyaratan terkait mengenai hal ini. Begitu. Sampai di sini, Bu Vivi? Oke. Eh, Oke. mungkin saya cuma tambahin dikit yang di poin pertama. Oke. Kalau dicontohkan itu kalau tadi itu memang tidak ada pisah harta. Tadi anaknya berapa? 2 ya, Bu ya? Iya, benar 2 dan tidak ada pisah harta, Bu, dan non-muslim. Non-muslim berarti menggunakan hukum perdata. Gampangnya kan tadi Citanu jelasin ada bagian daripada ibunya, yaitu 50% dulu. Itu bukan harta waris, tapi hak ibunya. 50% adalah harta waris yang dibagi 3. Jadi dapatnya sebenarnya seperenam, seperenam, seperenam. Kalau misalnya tadi Ticanu juga udah sampaikan, kalau pengen dikendalikan,
oh ya rumah ini punya dikasih anak pertama. Jadi 100% milik anak pertama, jadi haknya yang adiknya dan ibunya diabaikan. Nggak masalah diabaikan kalau sepakat, tidak disengketakan. Jadi dengan wasiat itu sebenarnya adalah bagian dari efisiensi juga, supaya nanti jangan sampai terjadi semua rumah atas nama 3 orang, sedangkan yang satu mau pakai nama anak pertama doang yang saya kasih contoh tadi. Jadi supaya nggak ada hibah, karena kalau ada hibah dari adiknya ke kakaknya atau kakaknya ke adiknya itu menjadi pajak progresif. Jadi bisa diwasiatkan, oh rumah ini buat anak pertama, rumah ini buat anak-anak kedua, ini buat mama gitu ya. Jadi itu boleh, boleh tapi dengan will-nya tadi dibuat, dipersiapkan sebelum meninggal. Nah, masalah legitimate property, yaitu haknya si anak kan nggak boleh dilanggar. Misalnya semua atas nama ibunya, anaknya nggak dikasih. Nah, itu juga pasti melanggar karena legitimate property, yaitu hak atas anak tidak bisa tidak diberikan. Kalau hak istri nggak dikasih, ya bisa gitu. Jadi itu yang berdasarkan dengan hukum waris. Jadi Bu Vivi bisa nanti bisa konsultasi juga. Misalnya notaris kalau mau bikin wasiat dia juga akan. Atau sebelum bikin ke notaris bisa ngobrol sama Ciptenu yang akan membuat wasiatnya. Itu bisa dihandle juga sampai ke ranah sana. Plus nanti disiapkan smart asetnya ketika harus membayari pajak waris. Boleh cari saya bantu. Itu kita Oke, bisa baik. kolaborasi. Untuk legitimate porsinya itu apakah ada semacam misalnya minimum harus berapa persen dari total total harta yang ditinggalkan? Aturannya apakah ada seperti itu atau gimana ya? Yang tadi 1/6 Bu. Oh, Kan 1/6 ya. Oke. 50% punyanya Oke. istrinya, 50% dibagi 3. Jadi sepertiga Mhm. dari 50% kan 1/6. Nah, seperteman si Oke. anak pertama dan kedua itu nggak boleh dilanggar. Tapi pun Hmm. ternyata semuanya di atas nama pertama, rumah yang ini, harta yang kedua ini di atas anak-anak kedua. Nah, ketika selisihnya nggak adil, dikasih uang pertanggungan. Sebenarnya asuransi itu jadi alat untuk membuat keadilan sih, Bu. Oke, baik-baik. Oke, paham. Oke, terima kasih ya, Ciftenu dan Bu Feni. Makasih Bu Vivi. Izin Bu, mau nanya Bu, Ya, silakan. kalau misalnya legitimate porsi itu kalau untuk anak kandung saja ya, kalau misalnya anak tiri tidak ya? Tergantung anak luar kawin sah atau anak Ya, sambung berarti ini. misalnya Silakan. anak dari istri sebelumnya, setahu saya sih enggak, bener nggak ya? Iya, betul Ibu. Tadi Bu Feni menyampaikan kalau legitimasi itu anak luar kawin, anak kandung, dan orang tua, gitu. Kalau anak sambung, tadi sampaikan Bu Feni, itu bukan. Dia tidak punya hak sebetulnya. Anak tiri atau anak sambung ya bahasa halusnya. Kalau orang tua sambungnya mau memberikan, berarti dia harus memanfaatkan wasiat. Gitu ya Bu Feni ya? Ya, atau uang pertanggungan asuransi jauh lebih bagus. Hmm. Iya. Oke, pertanyaan kedua saya tadi sempat Ibu Feni sempat bilang bahwa kalau misalnya hibah antara saudara itu kena pajak progresif. Betul. Hmm. Hibahnya. Jadi begitu Kan dia, gimana? Sorry. hibah tanahnya misalnya senilai 3 miliar gitu ya. Hmm. Hibah dari kakak ke adik. Waktu itu bikin apa namanya, ada nih kejadian yang saya alami itu, klien-klien tuh beli rumahnya buat anak yang kecil. Udah di atas nama anak yang kecil, tapi sebenarnya rumah ini mau buat anak yang pertama. Jadi dia hibahkan dari kakak ke adik, ya kan? Dari adik dikasih ke kakaknya. Nah ini nih nggak bisa hibah, karena kalau hibah senilai rumah itu bisa 3 miliar itu harus dianggap sebagai penghasilan dulu bagi si kakak ini. Menerima penghasilan hibah 3 miliar karena ditanya itu hibah dari siapa? Dari adik. Oh nggak bisa. Jadi masuknya bukan
penghasilan wajib pajak, tapi masuk ke penghasilan lain-lain 3 miliar. Nah, karena lain-lain, tarifnya kan progresif. Baru dia bisa akui rumah itu. Maka alangkah baiknya jangan dianggap hibah, tapi jual beli. Bayar pajak 7,5%, 5% atas PPATB, dan 2,5% atas PPATB. Dan memang dia harus punya aset untuk bisa bayar 3 miliar. Baik. Terima kasih. Bu Feni, saya ada chat bertanya kalau misalnya Oh iya, ini saya mau jawab. Saya baca. Bu Dewi tanya, saya mau tanya kalau tidak menikah, untuk harta apa bisa dihibahkan ke adik, kakak, dan ponakan? Kalau misalnya sudah meninggal, harta warisnya menjadi milik siapa? Kalau tidak ada surat hibah atau surat waris. Terima kasih. Itu dulu deh. Kalau tidak menikah dan tidak punya anak, berarti yang menjadi ahli waris secara perdata adalah golongan 2. Golongan itu ada 4, Bapak Ibu ya. Golongan pertama itu adalah pasangan, anak, keturunan. Golongan 2 itu orang tua dan saudara kandung. Jadi kalau meninggal si pemilik harta ini yang tidak punya pasangan dan tidak punya anak, maka yang akan menerima siapa? Yang menerima adalah saudara kandungnya, kakaknya atau adiknya, begitu. Kemudian kalau dia mau kasih dalam bentuk hibah, tadi Bu Feni sudah jelaskan ya, terkait kalau hibah nanti malah ada pajaknya, mendingan pilih cara yang tadi Bu Feni sudah sampaikan gitu. Kalau misalnya wasiat, bisa juga wasiat. Karena beberapa klien ada yang memang tidak punya pasangan, tidak punya anak, kami sarankan untuk buatkan wasiat, Bu, karena dia terkadang kehendaknya itu tidak selalu kepada saudara kandungnya. Ada yang sebagian mungkin mau diberikan kepada ponakan dan lain-lain, maka perlu memanfaatkan wasiat. Nanti jadi potensi rame nggak ya gitu ya? Potensi itu tetap ada. Makanya kalau Bu Feni selalu menyarankan mesti didampingi dengan polis asuransinya supaya menghindari potensi konflik yang mungkin bisa terjadi. Silakan Bu Feni disempurnakan. Thank you. Ini saya juga ngadepin kasus ini banyak sekali, Bu. Mereka yang masih single bukan berarti tidak membutuhkan aset pendamping, yaitu kontrak uang pertanggungan. Yang mana polis asuransi itu sangat dibutuhkan semua orang. Nggak pandang bulu dia sudah menikah atau tidak. Terutama yang punya aset. Jadi aset itu jangan sampai terkatung-katung. Selain sudah bikin wasiat, ketika menerima pun belum tentu keponakannya atau adik atau kakaknya mampu membalik nama segala macamnya. Pastikan didampingi dengan uang pertanggungan untuk membayar biaya-biaya yang akan dikeluarkan atas pajaknya. Karena pajaknya udah pasti progresif ya. Kalau yang terima bukan kakak adik ataupun bukan orang tua dan bukan anak kan, itu udah pasti kakak adik atau ponakan itu pasti akan kena progresif. Untuk itu disiapkan uang pertanggungan gitu. Itu Bu Dewi. Oke, Bu Feni, thank you. Saya lanjut. Oh, Chief Tenu untuk konsultasi warisan. Boleh, nanti bisa di Instagramnya Chief Tenu langsung. Namanya sama dengan nama yang tertulis Tenu J. Gitu ya. Terus yang berikutnya yang terakhir ya nih ya. Pak Joni, apa setiap penghasilan luar negeri termasuk uang sewa properti? Apa perlu dilaporkan di SPT karena dana tersebut di luar negeri jika uang sewa tersebut ditransfer ke Indonesia, investasi selama 3 tahun juga bebas pajak? Betul, masuk pasal 4 E3F. Betul, betul banget. Jadi apa yang didapat dari luar negeri, silakan dibawa pulang dan direinvestasikan. Banyak instrumen keuangan, termasuk juga program-program dari yang bukan objek pajak, sehingga dikecualikan dari objek pajak. Ada lagi? Bu Feni sekalian tanya itu ya tadi pertanyaan saya. Bu Feni, Iya, monggo, siapa? Pak Joni, Bu, kalau uang sewanya tetap di luar negeri, kita nggak perlu lapor di SPT ya, Bu ya? Oh, justru lapor. Oh, lapor. Penghasilannya tetap lapor, malah kena pajaknya progresif, Pak.
Tapi kita dananya tetap nggak dibawa ke Indonesia, tetap di sana. Justru ketika nggak dibawa Indonesia, kena objek pajak. Oh, lebih baik dibawa ke Indonesia berarti, Bu. Supaya bebas pajak. Betul. Oh, kalau di sana malah kena ya. Jadi di sana pun sebenarnya kan udah kena pajak. Jadi di Indonesia sebenarnya bayar selisihnya ya, Bu ya. Bisa jadi selisihnya, bisa jadi tergantung. Bapak mau bayar misalnya kena penghasilan Bapak udah di tarif 30. Apapun yang Bapak dapat dari luar negeri kan tarifnya juga 30. Iya. Ternyata kan di luar pajaknya cuma 15. Daripada bayar 15, mendingan yang 15 itu diabaikan, yang sudah itu nggak usah dikreditkan, tapi kita reinvestasi aja. Jadi lumayan Oh, ngirit 15%. oh, oke, oke. Bu, Itu tadi pajak. nyambung, Bu Feni tadi nyambung tadi ada pembicaraan sebelumnya ya. Kalau pas hibah kan antara kakak sama adik kan itu terjadi kan mesti bayar uang pajaknya itu, Bu, karena dianggap penghasilan ya, Bu ya. Tapi namanya hibah kan kalau Ibu tadi kan sarankan untuk jual beli. Kalau Jika terjadi jual beli tapi apa orang yang kita mau serahkan dia kan dananya nggak cukup, Bu. Gimana kan nggak bisa terjadi jual beli. Nanti kan ditanya gimana tuh, Bu, solusinya? Kan orang hibah berarti sebenarnya orang itu kan nggak punya uang untuk beli kan, gitu. ya problem sih, memang harus dipenuhi Problem. supaya bisa bayar. Gantung ya berarti, Bu. Karena kalau begitu dia hibah, itu apakah waktu seandainya kita paksa kita kasih, tapi orang yang terima, apakah dia bisa mengaku bahwa dia memang namanya hibah, dia memang nggak punya uang, dia terima propertinya, dia memang nggak ada uang, namanya hibah, tapi tetap bayar. Gimana tuh, Bos? Tetap harus bayar, nggak bisa sih Tetap Pak. harus bayar, nggak bisa ya. Jadi lebih baik tetap, jadi sampai ada uang baru kita lakukan transaksi jual beli gitu ya, Bu ya. Yang datang ke saya, akhirnya saya create income. Kan Oh, bisa keren dibilang kan. UMKM yang bayar 0,5, yang Oh, punya uang untuk beli. Di iya, iya. create-nya nggak setahun, beberapa tahun dari pembetulan. Ketemu Baik, saya baik. aja Pak, nanti Ya, dibenerin. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, jadi Bapak Ibu ya, nggak ada yang gantung sebetulnya. Bisa langsung ke Bu Feni. Insya Allah ada ini ya, ada solusinya. Iya, ini dari Bu Dewi. Saya mau tanya kalau pendapatan dari penjualan emas apa bisa tidak masuk pajak progresif kalau kita menginvestasikan? Nggak bisa. Kalau emas sudah declare emas, emasnya dijual, nggak bisa lari, pasti ketahuan. Tuh. Jadi ya investasi emas hati-hati aja, jangan declare, pakai setara kas kalau saya sih. Jadi diversifikasi di instrumen yang lain, jangan semuanya di RM. Oke, kalau sudah saya mau ini stop rekaman dan kita akan